Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Sahreni Dentene SPT MSI, Wida Iswara Ahli Muda di PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan strategi delivery agenda 2 pada pelatihan kepemimpinan administrator pada workshop pengampu materi PKA Angkatan 7 tahun 2023. Dasar hukum pelaksanaan pelatihan kepemimpinan administrator yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara itu ada di pasal 43 dan pasal 69 ayat 3 huruf B. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil pasal 52 ayat 2 huruf A dan B dan pasal 217 ayat 5. Selanjutnya adalah peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 tahun 2022 dan telah diubah menjadi Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 tahun 2022 tentang pelatihan struktural kepemimpinan. Selanjutnya adalah keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 tentang tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan dan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 tahun 2022 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan struktural. Apa yang akan kita bahas dalam kegiatan ini, yaitu yang pertama adalah kompetensi apa yang dibangun di dalam pelatihan kepemimpinan administrator. Yang kedua adalah kurikulum pelatihan administrator, dan ketiga apa kedudukan mata pelatihan agenda 2 di pelatihan kepemimpinan administrator ini, dan keempat bagaimana strategi fasilitasi di dalam pelatihan kepemimpinan administrator agenda 2 ini, dan bagaimana kita akan membahas juga terkait bagaimana manajemen perubahan terkait materi manajemen perubahan sektor publik, bagaimana itu kepemimpinan transformasional, jejaring kerja, dan bagaimana strategi komunikasi organisasi sektor publik, dan yang terakhir adalah bagaimana strategi pembelajaran agenda 2 pelatihan kepemimpinan administrator. Bapak dan Ibu, kompetensi pelatihan kepemimpinan administrator itu diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019. Kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja yaitu kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator yang merupakan kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik, efisien, dan sesuai dengan standar operasional prosedur, dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Bagaimana kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator ini? Nah, di dalam pelatihan kepemimpinan administrator ada 3 materi pelatihan. Yang pertama adalah kelompok mata pelatihan inti. Nah, di dalam kelompok mata pelatihan inti ada 4 agenda di dalamnya. Agenda pertama adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Agenda kedua adalah agenda kepemimpinan kinerja. Agenda ketiga adalah agenda manajemen kinerja. Dan yang keempat adalah agenda aktualisasi kepemimpinan. Nah, pada kelompok agenda
mata pelatihan inti disajikan secara self-learning, kolaborasi dengan learning, dan bagaimana disajikan juga secara experiential learning. Selanjutnya, kelompok mata pelatihan dasar ini memuat agenda Smart Governance. Nah, di dalamnya ada 3 agenda, ada 3 materi, yaitu digital skill dalam pembuatan kebijakan, self resilience, dan bagaimana berpikir kreatif. Ini disajikan secara self-learning. Nah, kelompok mata pelatihan yang ketiga adalah kelompok mata pelatihan pilihan. Ini memuat agenda penunjang pembelajaran aktualisasi. Adakah terdiri dari manajemen pemerintahan atau manajemen pemerintahan daerah, ada anti korupsi, ada pengadaan barang dan jasa, materi ada undang-undang cipta kerja, HAM, dan materi pemeriksaan keuangan, materi narkoba, bagaimana materi perencanaan pembangunan nasional, dan bagaimana materi pertumbuhan hijau, serta materi lain yang relevan yang bisa dicocokkan dengan bagaimana aktualisasi Bapak dan Ibu ketika melakukan pelatihan kepemimpinan administrator. Bapak dan Ibu, adapun gambaran kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator sebagai berikut. Agenda pertama, agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Nah, agenda ini dikatakan agenda leadership way. Artinya ada nilai-nilai di dalamnya di mana dimaknai sebagai nilai yang harus ada di dalam diri seorang pemimpin. Bagaimana ketika kita bekerja menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita menghasilkan suatu kebijakan, itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, harus sesuai dengan nilai-nilai nasionalisme, harus sesuai dengan nilai-nilai bela negara, dan bagaimana sebagai seorang pemimpin kita dibekali untuk bagaimana integritas di dalam melakukan amanah atau tanggung jawab kita sebagai seorang aparatur sipil negara, bagaimana kita melaksanakan kebijakan tersebut tentu dimaknai dengan nilai-nilai leadership value ini. Dan tentu ketika kita melaksanakan itu berarti kita adalah bagian mengaktualisasikan nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya agenda kepemimpinan kinerja. Nah, agenda kedua ini atau agenda kepemimpinan kerja ini dikatakan sebagai leadership skill. Di sini bagaimana Bapak dan Ibu ketika melaksanakan kepemimpinan pelatihan administrator ini dibekali bagaimana memimpin, bagaimana mempengaruhi. Seorang pemimpin itu harus mampu mempengaruhi, mampu menggerakkan, dan bagaimana mampu memotivasi para pihak-pihak untuk bagaimana bersama-sama mencapai visi dan visi dari organisasi. Selanjutnya agenda ketiga dikatakan agenda manajemen kinerja. Nah, manajemen kinerja ini, agenda ketiga ini, bagaimana kita melakukan pengelolaan sebagai seorang pemimpin, Bapak dan Ibu harus mampu mengelola, bagaimana mampu membagi tugas-tugas kepada staf terkait dengan manajemen, bagaimana mampu merencanakan, bagaimana mampu mendistribusikan, bagaimana mampu untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan sehingga dapat terproses, semua prosesnya dapat tercapai dan berhasil secara tepat guna sehingga dapat memastikan kinerja organisasi dapat lebih meningkat. Agenda ketiga adalah agenda aktualisasi. Nah, agenda aktualisasi ini
Bapak dan Ibu setelah mempelajari agenda kepemimpinan Pancasila, agenda kepemimpinan kinerja, dan agenda kepemimpinan manajemen kinerja. Nah, di sini agenda aktualisasi ini Bapak dan Ibu akan betul-betul mengaktualisasikan apa yang Bapak dan Ibu dapatkan di ketiga agenda tersebut. Dan tentu implementasi dari leadership value, leadership skill, dan managerial skill ini itu bisa memastikan bagaimana unit kerja Bapak dan Ibu nanti akan mencapai kinerja yang lebih tinggi atau lebih bagus. Nah, apa yang diharapkan? Goal apa yang diharapkan? Nah, tentu hasil yang diharapkan adalah seorang pemimpin, pejabat administrator dengan kompetensi kepemimpinan kinerja. Materi pada agenda kedua pelatihan kepemimpinan administrator ini ada 4. Yang pertama adalah manajemen perubahan sektor publik. Yang kedua adalah kepemimpinan transformasional. Yang ketiga adalah jejaring kerja. Yang keempat adalah strategi komunikasi organisasi sektor publik. Nah, bagaimana kedudukan masing-masing mata pelatihan dalam agenda 2? Nah, kedudukan mata pelatihan ada 4 mata pelatihan seperti tadi yang saya sudah sebutkan bahwa ada 4. Nah, di dalam manajemen perubahan sektor publik ini Bapak dan Ibu akan dibekali dengan bagaimana Bapak dan Ibu mengelola perubahan sektor publik secara inovatif. Setelah itu, agenda materi kedua atau mata pelatihan kedua adalah kepemimpinan transformasional. Di sini peserta akan dibekali dengan peserta akan memiliki kemampuan untuk mentransformasi diri, bagaimana mentransformasi orang lain, dan bagaimana mentransformasi organisasi, tentu untuk mencapai tujuan organisasi. Dan mata pelatihan ketiga di agenda kedua ini adalah jejaring kerja. Nah, di sini membekali peserta bagaimana memiliki kemampuan untuk mendaya gunakan jejaring kerja personalnya maupun organisasi untuk mewujudkan pencapaian kinerja atau tujuan organisasinya. Dan mata pelatihan keempat adalah strategi komunikasi sektor publik. Di sini membekali Bapak dan Ibu dengan kemampuan untuk bagaimana mengembangkan strategi komunikasi yang efektif dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Bapak dan Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator, kita akan membahas terkait keempat materi pelatihan di dalam agenda 2. Yang pertama adalah manajemen perubahan sektor publik. Hasil belajar yang diinginkan atau yang diharapkan dari Bapak dan Ibu setelah mempelajari materi agenda 2 manajemen perubahan sektor publik ini, yaitu peserta mampu mengelola perubahan guna mewujudkan pencapaian kinerja organisasi. Indikator hasil belajarnya yaitu Bapak dan Ibu mampu menjelaskan tentang tantangan perubahan organisasi publik. Bagaimana menjelaskan konsep manajemen perubahan sektor publik, dan yang ketiga, bagaimana menerapkan proses manajemen perubahan yang ada di unit organisasi. Mengapa mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik ini penting? Karena pertama, adanya faktor pendorong atau adanya faktor eksternal organisasi atau faktor lingkungan yang selalu berubah. Nah, sebagai upaya perbaikan berkelanjutan, maka hal ini organisasi harus berubah untuk menuju organisasi publik yang berkinerja tinggi. Nah, selanjutnya,
Mengapa mata pelatihan ini penting? Untuk bagaimana memastikan organisasi ini berhasil mencapai tujuan perubahan dan menjaga relevansinya terhadap ekspektasi publik yang juga harus berubah. Nah, di dalam materi pokok pada materi manajemen perubahan sektor publik ini ada 3. Yang pertama adalah tantangan perubahan organisasi publik, yang kedua adalah bagaimana konsep manajemen perubahan sektor publik, dan yang ketiga tahapan manajemen perubahan sektor publik. Selanjutnya, mata pelatihan yang kedua adalah kepemimpinan transformasional. Nah, hasil belajar yang diharapkan setelah Bapak dan Ibu mempelajari terkait kepemimpinan transformasional yaitu bagaimana Bapak dan Ibu mampu menunjukkan penerapan kepemimpinan transformasional untuk menghasilkan kinerja organisasi yang berkinerja tinggi. Nah, indikator keberhasilannya adalah bagaimana Bapak dan Ibu mampu menguraikan konsep dasar kepemimpinan transformasional dalam mendukung perubahan organisasi. Kedua, menguraikan kembali apa itu konsep coaching dan mentoring dalam mendukung inovasi organisasi. Dan yang ketiga, bagaimana menunjukkan penerapan kepemimpinan transformasional dalam melaksanakan perubahan organisasi. Mengapa mata pelatihan kepemimpinan transformasional ini penting? Yang pertama, yaitu kepemimpinan transformasional ini perlu dimiliki oleh pemimpin perubahan agar mampu menciptakan inovasi-inovasi dalam organisasi untuk dapat memberikan pelayanan prima dengan kinerja yang optimal sehingga mencapai organisasi yang berkinerja tinggi. Yang kedua adalah pelayanan publik ini dikelola dan dikendalikan dengan baik ketika Bapak dan Ibu mempunyai persepsi atau mampu menerapkan terkait nilai-nilai kepemimpinan transformasional ini. Nah, ini merupakan bagian dari integral dari peningkatan kualitas kinerja unit organisasi untuk menuju terwujudnya whole class branch. Nah, materi pokok dalam kepemimpinan transformasional ini ada 3, yaitu yang pertama adalah konsep dasar kepemimpinan transformasional, bagaimana 2 adalah coaching dan mentoring dalam mendukung inovasi organisasi, yang ketiga penerapan kepemimpinan transformasional dalam melaksanakan inovasi organisasi. Selanjutnya adalah materi jejaring kerja. Hasil belajar yang diharapkan yaitu Bapak dan Ibu mampu mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi untuk pencapaian kinerja organisasi. Adapun indikator keberhasilan yaitu bagaimana Bapak dan Ibu mampu menjelaskan jejaring kerja atau network dan berjejaring kerja atau networking, dan bagaimana mampu menjelaskan apa itu konsep analisis jejaring sosial untuk menganalisis jejaring kerja dan menjelaskan konsep menata ulang jejaring kerja personal dan organisasi dan menerapkan konsep pendaya gunaan jejaring kerja personal dan organisasi. Mengapa mata pelatihan jejaring kerja ini penting? Yang pertama adalah untuk ketika Bapak dan Ibu mampu berjejaring dan mendayagunakan jejaring kerja yang dimiliki, maka akan mencapai kesuksesan dan bahkan kebahagiaan di abad 21 ini. Ini sejalan dengan makin menguatnya apa yang disebut sebagai connection ekonomi yang berbasis pada hubungan atau relationship. Nah, banyak ragam sumber daya yang sangat potensial didapatkan oleh seseorang atau sebuah organisasi dari berjejaring kerja. Antara lain adanya akses terhadap informasi, adanya akses terhadap keahlian beragam, adanya sumber daya keuangan, dan juga kekuatan pengaruh
Dan inilah yang disebut sebagai modal sosial atau social capital. Nah, materi pokok pada jejaring kerja ini ada 4. Yang pertama adalah konsep jejaring kerja atau network, dan konsep berjejaring kerja atau networking, dan kedua adalah konsep analisis jejaring kerja, dan yang ketiga adalah konsep penataan ulang jejaring kerja, dan keempat adalah konsep pendayagunaan jejaring kerja. Selanjutnya, materi keempat adalah strategi komunikasi sektor publik. Hasil belajar yang diharapkan adalah bagaimana Bapak dan Ibu mampu menerapkan strategi komunikasi efektif dalam membangun organisasi publik. Indikator keberhasilannya adalah mengenali fungsi dan karakter organisasi publik dan komunikasi publik, bagaimana mendeskripsikan strategi membangun komunikasi efektif dalam organisasi dan komunikasi strategis, dan bagaimana mendeskripsikan komunikasi strategis bagi pencapaian misi organisasi, dan bagaimana memberi keterampilan khusus pada kegiatan inti yang mendukung pelaksanaan advokasi kebijakan. Mengapa mata pelatihan strategi komunikasi sektor publik ini penting? Pertama, karena pejabat administrator itu bertanggung jawab dalam memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelaksanaan publik serta kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Nah, untuk memaksimalkan tercapainya proses dan hasil kerja yang baik, maka wajib dan perlu ditata mekanisme proses dan hasil komunikasi yang efektif dalam organisasi. Nah, dalam era globalisasi saat ini, mekanisme komunikasi itu perlu dirancang untuk bagaimana memotivasi staf atau bagaimana memotivasi kita bekerja untuk mencapai proses dan hasil kerja yang tentu saja maksimal dan pada akhirnya akan mencapai visi dan misi organisasi. Nah, di dalam materi strategi komunikasi sektor publik ini, materi pokoknya terdiri atas 3, yaitu organisasi publik dan komunikasi publik. Yang kedua adalah strategi komunikasi dan komunikasi strategis, dan advokasi kebijakan. Nah, baik. Adapun sistem penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator sistem blending ini terdiri atas 908 jam pembelajaran atau 105 hari pelatihan yang terdiri atas 18 jam asinkronus, ya, 6 jam pembelajaran sinkronus, ada klasikal, di antaranya ada klasikal 21 jam pembelajaran. Ini khusus untuk agenda 2. Ya. Di agenda 2-nya, di agenda 2 pelatihan kepemimpinan administrator ini ada 18 jam pembelajaran asinkronus, ada 6 jam pembelajaran sinkronus, dan ada klasikal 21 jam pembelajaran. Dan total dari jam pembelajaran adalah 908 jam dan atau 105 hari pelatihan. Strategi pembelajaran agenda 2 kepemimpinan kinerja pada pelatihan kepemimpinan administrator atau ini ada terdiri dari emosi, di mana di emosi ini peserta akan membuat esai terkait dengan materi agenda 2. Selanjutnya akan ke metode e-learning yang terdiri atas sinkronus dan asinkronus, dan ini dilaksanakan pada hari ke-13, 14, dan 15 yang terdiri dari sinkronusnya 6 jam pembelajaran dan asinkronusnya ada 18 jam pembelajaran. Selanjutnya tahap klasikal, ada klasikal pertama yaitu pada hari ke-30 dan ini sebanyak 9
jam pembelajaran. Selanjutnya klasikal kedua yaitu dilaksanakan pada hari ke-31 sebanyak 12 jam pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan menguraikan terkait dengan apa strategi pembelajaran di fase e-learning atau sinkronus dan asinkronus dan di fase klasikal ini. Pada agenda 2 pelatihan kepemimpinan administrator. Yang pertama adalah sinkronus di hari pertama, itu terdiri atas 2 jam pembelajaran. Ini dilaksanakan pada hari ke-13. Nah, saya akan memulai pembelajaran pertama-tama dengan masuk di Zoom, tentunya dengan memulai dengan membangun suasana yang kondusif. Saya berkenalan ya dengan memperkenalkan diri, dan tentunya saya berkenalan dengan para peserta yang ada di Zoom, dengan saya meminta untuk mereka menuliskan di chatroom terkait dengan nama panggilan, dari instansinya di mana, dan apa moto hidupnya. Selanjutnya saya melakukan overview di mata pelatihan agenda 2 ini dan bagaimana keterkaitannya dengan kompetensi pelatihan kepemimpinan administrator. Selanjutnya saya akan melakukan tanya jawab terkait dengan bagaimana pengalaman pada saat peserta melakukan self learning atau melakukan MOOC di agenda 2 PKA ini, dan bagaimana pemahamannya terhadap materi-materi pada saat pembelajaran mandiri. Selanjutnya, saya akan melakukan pendalaman dan penguatan materi agenda 2 melalui pembahasan tugas esai yang telah dikerjakan oleh peserta dengan memilih secara acak 3 orang yang akan tampil untuk membahas tugas esainya. Selanjutnya, saya akan melakukan penjelasan tugas asinkronus untuk hari pertama. Nah, asinkronus, selanjutnya asinkronus hari pertama itu ada 7 jam pembelajaran. Nah, ini saya akan memberikan tugas individu dengan meminta peserta untuk melakukan tugas analisis kondisi unit kerja, organisasinya saat ini, dan bagaimana dia menghubungkan dengan materi manajemen perubahan sektor publik. Dan selanjutnya berdasarkan hasil perbandingan antara analisis kondisi yang didapatkan dan kondisi yang diinginkan, maka akan terjadi gap ya atau selisih. Nah, maka dilakukan atau dicari gagasan kreatif atau gagasan inovasi sebagai solusi dari gap tersebut. Nah, tugas ini dibuat dalam bentuk PowerPoint dan akan dikirim ke LMS dan akan dibahas pada pertemuan sinkronus selanjutnya. Nah, selanjutnya sinkronus hari kedua itu akan 2 JP. Ini akan kita laksanakan di hari ke-14. Saya sebagai fasilitator akan membuka kelas dengan tentu saja dengan salam, dengan menciptakan suasana yang kondusif. Saya akan melakukan teka-teki ya, teka-teki untuk menciptakan suasana yang kondusif di Zoom room. Selanjutnya saya akan mempersilahkan peserta untuk melakukan presentasi tugas individu hari pertama, apa yang didapatkan dan seperti apa tugas-tugas yang mereka lakukan. Ini sebanyak 2 orang, dan setelah itu saya akan mempersilahkan kembali peserta untuk melakukan presentasi terkait dengan tugas esai, ini sebanyak 3 orang. Nah, setelah itu saya akan melakukan pendalaman dan penguatan terkait materi kepemimpinan transformasional dan materi jejaring kerja. Nah, asinkronus di hari kedua ini ada 7 jam pembelajaran hari ke-14. Di sini saya akan memberikan tugas kelompok. Saya akan membagi peserta dengan 2 kelompok
dan masing-masing kelompok akan membuat infografis dengan memilih sosok kepemimpinan yang menurut mereka transformasional, dan bagaimana pemimpin ini mampu menggambarkan bagaimana dia mampu menggambarkan proses transformasionalnya, dan bagaimana dia melibatkan jejaring kerja di dalam setiap aktivitas kinerjanya. Role model ini bisa berasal dari tokoh masyarakat atau dari kementerian, lembaga, dinas, atau departemen, atau tokoh atau role model yang sekarang mungkin lagi ngetren di sosial media saat ini. Nah, tugas dibuat dalam bentuk infografis ini, itu akan dikirim ke LMS dan akan didiskusikan pada pertemuan hari ketiga. Nah, selanjutnya kegiatan sinkronus di hari ketiga. Ini ada 2 jam pembelajaran, itu kita laksanakan di hari ke-15. Sebagai fasilitator, saya akan membuka kelas dengan ucapan salam dan menyapa peserta. Selanjutnya saya akan mempersilahkan peserta untuk melakukan persentase untuk tugas kelompok di hari kedua, dan melakukan presentasi tugas esai individu sebanyak 4 orang. Dan setelah itu saya akan melakukan pendalaman terkait dengan materi keempat, yaitu materi strategi komunikasi organisasi sektor publik. Mungkin saya di sini akan melakukan tanya jawab dengan peserta sejauh mana pemahamannya, dan akan membahas bersama-sama dengan peserta, dan saya akan menjelaskan juga tugas hari ketiga yang akan dibahas pada sesi klasikal nanti, dan selanjutnya saya akan menutup pembelajaran dengan doa, dengan permohonan maaf, dan tentu saja pemberian motivasi kepada peserta. Selanjutnya, asinkronus di hari ketiga ini ada 4 JP, ya sama akan dilaksanakan pada hari ke-15 pelatihan. Nah, saya akan memberikan tugas individu. Nah, tugas individunya di sini adalah bagaimana peserta nanti diberi tugas melakukan benchmarking virtual pada suatu organisasi atau lokus atau best practice pilihan peserta. Dan setelah itu peserta akan melakukan analisis terhadap kepemimpinan kinerja yang ada di lokus best practice itu, meliputi seperti apa manajemen perubahan sektor publiknya, bagaimana kepemimpinan transformasionalnya, bagaimana jejaring kerjanya, dan bagaimana strategi komunikasi sektor publiknya. Nah, tentu apa yang digunakan di lokus ini. Nah, bagaimana pengembangan peta jejaring kerjanya. Nah, selanjutnya tugas individu ini akan dibuat di Word dengan ukuran kertas A4, dan akan dikirim di LMS tentu saja dengan menggunakan jenis file PDF, dan tugas akan ditampilkan pada pembelajaran klasikal hari pertama. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, selanjutnya kita masuk kepada fase klasikal. Nah, di klasikal pertama ini ada 9 jam pembelajaran, ya. Ini kita akan lakukan di hari ke-30 pelatihan. Nah, untuk fasilitator, kegiatannya yaitu membuka kelas dan menciptakan suasana yang kondusif. Saya akan melakukan ice breaking, dan setelah itu saya akan memperkenalkan diri, tentunya karena ini kelasnya adalah sudah kelas kelompoknya sudah disatukan dalam kelas besar, jadi saya harus memperkenalkan diri dan tentu saja akan menyapa peserta yang lain untuk mencairkan suasana. Selanjutnya saya akan melakukan brainstorming terkait dengan pembelajaran yang telah diperoleh di e-learning.
Selanjutnya saya akan meminta 1 atau 2 orang peserta dari kelompok yang setelah saya berikan tugas untuk menampilkan tugas individu pada hari ketiga. Nah, setelah itu saya akan mengarahkan, saya setelah menampilkan tugas individu peserta, selanjutnya saya akan mengarahkan peserta, memberikan arahan kepada peserta untuk bagaimana melaksanakan kegiatan implementasi geladi kepemimpinan dengan metode experiential learning. Artinya di sini geladi kepemimpinan ini kami akan membuat peserta betul-betul seperti dalam melaksanakan tugasnya. Dan kita akan memberikan tema yang akan dibahas oleh peserta nantinya. Nah, saya sebagai fasilitator harus terus mendampingi peserta dalam kegiatan geladi implementasi kepemimpinan ini. Nah, untuk peserta kegiatan peserta ya di klasikal pertama yang 9 jam pembelajaran di hari ke-30 ini tadi akan dibentuk, pesertanya akan dibentuk. Ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi sekda, dan tentu saja ada yang menjadi OPD-OPD yang sesuai dengan tema. Dan kita di sini memberikan tema adalah pengentasan kemiskinan, dan ini adalah bagaimana untuk implementasi dari geladi kepemimpinan. Nah, peserta atau OPD ini setelah terbentuk, bupati akan memimpin rapat, atau ada yang DPR akan membentuk rapat, seperti itu. Jadi betul-betul mereka akan bukan berperan, tetapi mereka melaksanakan tugasnya di kelas. Setelah itu OPD ini akan mengidentifikasi masalah terkait dengan bagaimana sih pengembangan pengentasan kemiskinan. Nah, tentu ini akan terkait dengan materi manajemen perubahan sektor publik, dan peserta akan menggunakan teknik analisa masalah, dan tentu ketika masalahnya akan dibuat dalam pisau-pisau analisis menggunakan alat analisis, apakah itu fishbone, apakah itu APKL, USG, atau pohon masalah, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu OPD harus membuat suatu terobosan inovasi ya, berupa program-program tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan. Nah, ini tentu terkait dengan materi kepemimpinan transformasional. Selanjutnya klasikal kedua itu ada 12 jam pembelajaran, ini dilaksanakan pada hari ke-31. Nah, sebagai fasilitator, saya atau Bapak dan Ibu ketika ada di visual mungkin tetap akan membuka kelas dengan menciptakan suasana kondusif. Kita akan melakukan lagi ice breaking ya, dan setelah itu saya akan mempersilahkan peserta untuk melanjutkan agenda implementasi geladi kepemimpinannya. Dan di sini tentu saya akan memberikan tugas bagaimana membangun jejaring dan bagaimana memetakan stakeholder dalam hal menangani masalah pengentasan kemiskinan ini. Terus memberikan tugas untuk membuat FGD atau forum grup diskusi, dan membuat poster sebagai strategi komunikasi agar bisa mengadvokasi masyarakat. Saya sebagai fasilitator juga tetap harus mendampingi peserta dalam kegiatan klasikal ini dan melihat keaktifan peserta dan bagaimana dan sebentar penutup, karena di klasikal kedua ini saya akan menutup pembelajaran dengan memberikan kesimpulan, dan setelah saya akan meminta peserta untuk juga menyimpulkan bagaimana pengalaman mereka pada saat pembelajaran dengan implementasi geladi kepemimpinan metode experiential learning ini,
dengan tema materi tematik pengentasan kemiskinan. Dan saya tentunya di klasikal kedua ini tentu menutup pembelajaran dengan ucapan doa, permintaan maaf, dan tentu saja pemberian motivasi dan salam penutup. Selanjutnya kita ke klasikal untuk kegiatan peserta. Kegiatan kedua ini bagaimana sih kegiatan peserta di hari kedua ini, yaitu peserta sudah harus membangun jejaring. Ya. Di sini hasilnya itu adalah peserta sudah membangun jejaring dan memetakan stakeholder untuk bagaimana berkolaborasi, bagaimana bersinergi dalam masalah pengentasan kemiskinan, tentu saja sesuai dengan peran masing-masing. Di sini selanjutnya ada peserta akan membuat strategi komunikasi untuk mempengaruhi jejaring kerja dan tentu dengan praktek membuat forum grup diskusi untuk membahas terkait dengan inovasi dalam pengentasan kemiskinan. Selanjutnya di sini tahap terakhir ini sudah ada kegiatannya. Mungkin ada pasar murah yang mereka peserta gagas untuk bagaimana menciptakan bagaimana mengentaskan kemiskinan. Ada pasar murah, setelah itu ada pemeriksaan kesehatan gratis, pemberian makanan sehat gratis kepada bayi dan balita dan ibu hamil, dan kegiatan-kegiatan tersebut dan ini nyata dilaksanakan dan tentu akan dirasakan langsung oleh peserta dan panitia dan masyarakat di sekitar lembaga pelatihan ini. Selanjutnya, peserta juga akan diharapkan membuat poster tentang branding organisasi yang telah mendapatkan inovasi tentang bagaimana pengentasan kemiskinan. Baik, Bapak dan Ibu, itulah tadi pemaparan terkait dengan strategi delivery pembelajaran agenda PKA pelatihan kepemimpinan administrator. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat. Mari kita bekerja dengan hati, selalu berhati-hati dan tidak sesuka hati. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.